Oke, para mahasiswa sekalian, selamat bertemu di mata kuliah komposisi 2. Sekarang kita akan membahas tentang tenaga, ruang, dan waktu, tubuh dan kepekaan dalam penciptaan tari. Jadi, bahwa komposisi bukan hanya penyambungan gerak semata, karena setiap gerak selalu memperhitungkan desain tenaga, ruang, dan waktu. Pada tenaga, ruang, dan waktu mencakup desain, dinamika, irama, atau ritme, besar dan kecil. Semuanya itu dilakukan karena ada dorongan baik secara emosional maupun insting. Itulah yang disebut dengan motivasi tadi. Tanpa motivasi, maka sebuah gerakan dalam tari tidak akan banyak berarti. Karena motivasi adalah pemicu munculnya rasa gerak yang akan menyampaikan isi atau gagasan-gagasan yang akan kita ungkapkan itu. Jadi, komposisi atau karya tari bukan hanya penyambung gerak semata seperti sudah kita sebutkan tadi. Karena setiap gerak selalu memperhitungkan desain ruang dan waktu. Pada ruang dan waktu mencakup desain, dinamika, irama, atau ritme besar dan kecil. Tenaga, ruang, dan waktu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah aktivitas-aktivitas apapun, termasuk di dalam aktivitas kehidupan kita sendiri. Tenaga, ruang, dan waktu karena selalu hadir di dalam setiap aktivitas, termasuk di dalam tari, maka dituntut kecerdasan, sensibilitas, kepekaan, dan kreativitas seorang penari atau penata tari di dalam pengolahan 3 elemen tersebut, yaitu tenaga, ruang, dan waktu. Tenaga adalah energi yang digunakan oleh tubuh di dalam bergerak atau melakukan aktivitas. Tanpa tenaga, sebuah gerak dan aktivitas tubuh tidak akan tercipta. Posisi diam bukan berarti tidak membutuhkan tenaga, karena di dalam posisi diam pun tubuh masih menggunakan tenaga. Sekalipun tidur, kita masih membutuhkan tenaga, seperti pergerakan organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita, jantung, paru-paru, dan lain-lain sebagainya. Pengaturan tenaga di dalam melakukan gerakan tari merupakan bagian dari teknik gerak karena setiap gerakan memiliki persentase curahan tenaga yang berbeda-beda. Penggunaan tenaga yang tepat untuk sebuah gerakan akan menghasilkan bentuk dan rasa gerak yang menarik dan enak dilakukan dan juga enak disaksikan oleh orang lain. Itulah yang disebut dengan teknik tadi. Sering kita melihat seorang penari yang terengah-engah di atas panggung karena sudah kehabisan tenaga dan juga merasa kekurangan oksigen pada saat menari. Disinilah seorang koreografer dan penari harus menggunakan kecerdasan, kepekaan tubuh, dan pikirannya di dalam pengolahan tenaga tersebut. Penggunaan tenaga yang berbeda di dalam sebuah rangkaian gerak tari akan dapat memunculkan imaji-imaji baru yang sering menuntun seorang kreator untuk selalu mencari dan mencari, sehingga menghasilkan daya tarik tersendiri, keunikan tersendiri, kekhasan tersendiri. Secara mendasar, penggunaan curahan tenaga di dalam sebuah gerakan tari dapat dibagi menjadi 3, yaitu curahan tenaga yang kuat, curahan tenaga yang sedang, dan curahan tenaga yang lemah. Untuk mempermudah memahami curahan tenaga itu mungkin bisa dibandingkan dengan benda-benda atau peristiwa alam yang ada di sekitar kita, seperti tingkat kekuatan zat yang terdapat pada tubuh, tanah, dan air, atau perbedaan kekuatan cahaya matahari antara malam dan pagi, atau perbedaan antara malam, pagi, dan siang. Jadi, betapa indahnya kita lihat perubahan dan perbedaan-perbedaan yang terjadi di jagat raya ini. Jadi, mengapa tidak jika hal tersebut dapat dijadikan oleh seorang koreografer sebagai sebuah contoh atau sebagai sebuah inspirasi yang sangat indah juga, spektakuler, dan menakjubkan. Sangat sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata atau dengan angka
tentang seberapa besarkah curahan tenaga yang dikeluarkan atau dibutuhkan oleh tubuh dalam melakukan sebuah gerakan. Terlebih, penggunaan tenaga sedang yang dapat merasakan hanyalah individu itu sendiri. Tetapi, mungkin dapat kita mencoba untuk memberi patokan penggunaan tenaga tersebut dengan hitungan persentase, dimulai dari 0% sampai 100%. Penentuan patokan jumlah persen ini pun sangat tergantung dari kreatornya sendiri, guna lebih mempermudah pemahaman kita di dalam penggunaan curahan tenaga. Mungkin dapat ukuran jumlah persen tersebut. Apabila tenaga kuat berkisar 70% sampai 100%, berarti curahan tenaga sedang berkisar antara 40% sampai 60%. Dan curahan tenaga lemah 1% sampai 30%. Ini hanya sebuah perkiraan aja untuk mempermudah kita untuk mencerna atau memahami tentang penggunaan tenaga tersebut yang dilakukan oleh tubuh kita di saat menari atau bergerak. Jika diamati perubahan curahan tenaga ini, ada yang kosong 10%. Misalnya dari titik akhir curahan tenaga lemah 30%, hitungan 31 sampai 39% hilang. Hal ini dimaksudkan agar perbedaan curahan tenaga lemah dengan sedang tidak terlalu tipis, sehingga perbedaannya benar-benar kelihatan. Begitu juga dari curahan tenaga sedang ke tenaga kuat. Jumlah persen ini bukanlah harga mati, akan tetapi lebih mempermudah kita untuk memberi pemahaman kepada para penari-penari kita. Sudah tentu kreator atau koreografer mempunyai tingkat curahan tenaga yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi fisiknya mereka sendiri. Kualitas curahan tenaga 100% menurut ukuran koreografer A akan berbeda dengan ukuran curahan tenaga 100% menurut koreografer B. Dan begitu juga dengan penari. Minimal ini dapat menjadi sebuah komunikasi yang efektif antara koreografer dengan para penari-penarinya, atau dia pun sebagai penari tunggal atau penari solo, agar bisa untuk membedakan mana tenaga yang lemah, mana tenaga yang sedang, mana tenaga yang kuat sesuai dengan kapasitas atau kondisi tubuh masing-masing. Penggunaan tenaga dalam gerak tari cenderung menggunakan pola-pola gerak yang besar, aksentuasi atau hentakan atau patahan-patahan, vibrasi atau getaran, dan kontraksi atau tegangan pada otot-otot tubuh kita semua, seperti rentangan tangan, tendangan, tusukan, dan lain-lain. Sementara penggunaan aksentuasi dapat dilakukan seperti menekuk kepala ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang, menekukkan lutut, dan lain-lain. Staccato, satu rangkaian gerak dilakukan putus-putus atau patah-patah. Penggunaan curahan tenaga pada gerak kontraksi pada otot tubuh dapat dilakukan dengan penonjolan otot tubuh itu sendiri seperti otot punggung, otot lengan, otot leher, dan lain-lain sebagainya. 4 perbedaan bentuk gerak dengan curahan tenaga kuat tersebut sudah tentu porsinya berbeda-beda pada setiap penari, sesuai dengan ukuran, kapasitas, dan kondisi tubuh masing-masing individu atau pelaku tersebut. Mengacu pada ukuran curahan tenaga yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa curahan tenaga kuat atau tension berkisar dari 70% sampai 100%. Sehingga curahan tenaga kuat ini dapat dibagi-bagi menurut kebutuhan kreatornya sendiri. Salah satu contoh, satu rangkaian gerak dengan hitungan 1 sampai 8 dilakukan dengan curahan tenaga 70%. Kemudian, gerakan tersebut diulang kembali dengan curahan tenaga 80%. Dan pengulangan ketiga dilakukan dengan curahan tenaga 100%. Begitu banyak kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menjadikan sebuah tarian itu tidak terlalu boros dengan pencarian-pencarian gerak-gerak baru. Hal ini juga dapat dilakukan pada curahan tenaga sedang dan curahan tenaga lemah. Sehingga hanya dengan satu rangkaian gerak kita menggunakan pengolahan curahan tenaga itu sudah merupakan sebuah kreativitas, dan bentuk-bentuk gerak tersebut pun akan berbeda dari segi karakter, dari segi rasa,
dan juga dari segi powernya. Itu baru dari segi penggunaan curahan tenaga. Penggunaan tenaga yang besar dalam sebuah gerakan tari dapat memunculkan misalnya seperti kesan marah, emosi yang meledak-ledak, batin yang bergejolak, seperti rintihan, sakit hati yang terpendam, kebebasan yang terkekang, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dalam sebuah tarian sangat sering digunakan seperti variasi pengolahan tenaga pada bagian-bagian rangkaian gerak, seperti curahan tenaga kuat atau tension, sebagaimana telah dijelaskan. Sedangkan penggunaan curahan tenaga sedang di dalam sebuah gerakan tari juga sangat dibutuhkan. Di samping mensiasati ketahanan fisik seorang penari, juga gerak yang dihasilkan menjadi variatif dan mempunyai dinamika yang menarik. Penggunaan curahan tenaga sedang 40% sampai 60% pada gerakan tari lebih kepada memunculkan rasa gerak atau kesan, misalnya seperti kesan santai, riang, dan lain-lain. Kemudian penggunaan curahan tenaga lemah. Lemah bukan berarti tanpa tenaga, karena setiap gerak yang dilakukan pasti membutuhkan tenaga. Lemah yang dimaksud di sini adalah penggunaan tenaga pada sebuah gerakan tari yang lebih kecil, misalnya antara 1% sampai 30% curahan tenaga yang digunakan. Sangat banyak bentuk-bentuk gerak yang dapat dilakukan dengan curahan tenaga lemah, seperti gerakan tubuh mengalir dengan pelan, seperti pukel, putaran kepala, menggerakkan pergelangan tangan, dan bahkan posisi statis juga bisa dilakukan dengan penggunaan curahan tenaga lemah. Penggunaan curahan tenaga lemah atau kecil untuk sebuah gerakan lebih kepada memberi kesan, misalnya seperti lamban, dan dapat memunculkan rasa gerak seperti halus, berwibawa, sedih, dan ketidakberdayaan. Jadi, 3 bentuk curahan tenaga yang telah dijelaskan sebelumnya dapat menjadi salah satu modal dasar sebuah kreativitas seorang kreator dalam penjelajahan gerak atau dalam sebuah eksplorasi, sehingga menemukan orisinalitas gerak yang menarik dan unik. Sangat banyak cara untuk pencarian gerak yang menarik dan unik dengan memanfaatkan pengolahan curahan tenaga, misalnya perjalanan gerak menuju titik akhir. Jadi, proses perjalanan gerak dari mulai atau start sampai ke titik akhir dari tujuan gerak tersebut itu sangat penting dan sangat berarti di dalam menciptakan sebuah ruang. Nah, salah satu contoh gerak tangan yang membentuk angka 8. Secara imajinatif, garis angka 8 tersebut dapat ditangkap oleh mata atau visual, dan juga dapat ditangkap oleh rasa atau batin kita, tetapi tidak dapat dipegang. Jadi di sini terciptalah garis imajinasi. Garis imajinasi tersebut yang membentuk ruang. Jadi ruang gerak itu terbentuk karena adanya gerak, dan ruang gerak itu sendiri dapat menciptakan ruang imajinasi terhadap ruang tempat bergerak. Sering kita lihat seorang penari melakukan gerakan hanya untuk pencapaian titik akhir dari gerakan atau pencapaian terminal dari gerakan, sehingga bentuk dan rasa geraknya menjadi hilang dan terkesan buru-buru. Dalam melakukan sebuah gerakan tari, proses atau garis yang dilalui gerak tersebut sangatlah perlu diperhatikan. Karena bagaimana kita dapat merasakan sebuah gerakan kalau gerakan itu sendiri tidak melalui proses atau alur yang benar. Hal ini juga termasuk bagian dari poin teknik gerak. Karena teknik gerak sangat memperhitungkan penggunaan ruang untuk sebuah gerakan. Jika membicarakan masalah ruang di dalam sebuah karya tari, sangat banyak dan luas sekali. Di antaranya ada ruang tempat bergerak dan ruang gerak, ruang imajinasi, ruang positif, ruang negatif, dan lain-lain sebagainya. Ruang positif yang dimaksud di sini adalah ruang yang dibentuk oleh tubuh. Sedangkan ruang negatif adalah ruang yang tidak nyata,
yang ditimbulkan di luar atau di seputar ruang positif tersebut. Ruang positif tersebut, seperti yang disebutkan tadi, adalah tubuh kita sendiri. Sehingga dari tubuh kita sendiri yang hadir di dalam sebuah tarian tersebut akan menghasilkan ruang negatif. Kemudian, di dalam sebuah gerakan tari, penggunaan ruang dapat menentukan atau menciptakan rasa gerak dan suasana yang kita inginkan. Seperti penggunaan besar kecilnya ruang yang dihasilkan oleh sebuah gerakan. Penggunaan gerak dengan volume besar akan menghasilkan ruang gerak yang besar, dan begitu juga sebaliknya. Pengolahan ruang gerak yang bervariasi akan menghasilkan bentuk gerak yang bervariasi juga. Akan tetapi, yang harus diingat oleh mahasiswa sekalian adalah konsistensi dalam pencarian gerak dalam satu rangkaian kalimat gerak, paragraf gerak, atau narasi-narasi gerak dalam satu rangkaian ataupun satu bagian. Misalnya rasa gerak apa yang akan kita ungkapkan pada satu bagian tarian. Misalnya tarian gagah, feminim, ceria, atau emosi marah atau sedih. Disinilah dituntut kecerdasan dan konsistensi dan kepekaan seorang kreator dalam pengolahan ruang gerak ataupun ruang tempat bergerak agar semuanya tidak campur aduk seperti makan es pakai sambal. Hal ini sangat penting sekali menjadi perhatian seorang kreator dalam berkreativitas tari, sehingga karakter dan rasa gerak yang diciptakan pada rangkaian gerak atau bagian tarian dapat mengungkapkan apa yang akan kita sampaikan, karena gerak itu sendiri diwujudkan oleh tubuh, sementara bahasa atau sarana ungkap tari itu sendiri adalah tubuh kita itu sendiri. Jadi, kecerdasan seorang kreator atau koreografer di dalam mengolah ruang dan kecerdasan tubuh seorang penari dalam melakukan gerak yang dapat memunculkan imaji dan ilusi yang memukau penonton sehingga penonton benar-benar menyadari kehadiran ruang yang dibuat oleh tubuh penari tersebut atau ruang yang diciptakan oleh tubuh penari tersebut. Kemudian kita berbicara masalah waktu. Waktu menembus segala aspek aktivitas manusia, itu sudah pasti. Dalam kehidupan, waktu pada dasarnya hanya mempunyai dua mata, yaitu depan dan belakang. Akan tetapi kita hanya dapat pergi ke depan, karena waktu yang terlalui atau terlewatkan tidak dapat diulang atau ditempuh kembali. Waktu akan menggiring setiap aktivitas kepada sebuah ritme, karena waktu sangat berhubungan dengan cepat dan lambat, panjang dan pendeknya jarak yang ditempuh atau durasi. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam waktu tersebut, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, sudah pasti akan membentuk sebuah ritme, karena ritme juga ditentukan oleh waktu itu sendiri. Nah, dalam sebuah tarian, waktu dapat diartikan cepat dan lambat sebuah gerak, atau panjang dan pendeknya durasi sebuah gerakan atau tarian. Cepat dan lambatnya sebuah gerak dilakukan sangat berpegang pada kualitas dan rasa gerak yang dicapai. Dalam hal ini, seorang kreator harus mampu menentukan pilihan sesuai dengan motivasi dan kebutuhan yang ingin dicapainya. Sangat sering kreator-kreator pemula mengabaikan persoalan-persoalan pengolahan waktu ataupun cepat dan lambatnya sebuah gerakan, sehingga sebuah tarian terasa hambar, mengalir tanpa ada rasa gerak, atau sebuah tarian dapat menyesak dada si penonton karena didominasi oleh gerakan-gerakan cepat yang kurang terkontrol, mengabaikan teknik, power, dan rasa, sehingga terkesan tidak ada kesempatan penari dan penonton untuk menarik nafas. Nah, oleh karena itu, sebuah karya tari sangat membutuhkan pengolahan waktu, sehingga terciptanya sebuah ritme gerak yang menarik dan dapat dinikmati penonton. Ritme dapat diciptakan dengan pengolahan gerak, tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Pengolahan 3 tingkatan waktu ini akan dapat menciptakan sebuah spektakel gerak dan suasana tarian.
Sebagai satu contoh, seperti 3 buah jarum jam. Jarum penghitung detik, jarum penghitung menit, dan jarum penghitung jamnya. Ketiganya sama bergerak, tetapi di dalam waktu yang berbeda. Yang satu bergerak cepat, yang satu bergerak sedang, dan satu lagi bergerak pelan atau lambat. Jika dilihat dari penjelasan di atas, dapatlah kita simpulkan bahwa aspek tenaga, ruang, dan waktu merupakan suatu keselarasan yang saling keterkaitan dan saling membutuhkan. Di mana ada tenaga, di situ ada waktu, dan juga sebaliknya. Di mana ada ruang, di situ ada tenaga dan waktu. Sekarang tinggal kecerdasan dari masing-masing mahasiswa sekalian sebagai calon koreografer dan penari untuk dapat mengolah dan melakukan 3 aspek tersebut dengan jeli, dengan cerdas, dengan penuh kepekaan. Pengolahan tenaga, ruang, dan waktu yang tepat akan menghasilkan teknik, power, dan rasa gerak yang bagus atau kuat. Karena dari segi dinamika, dari segi kekuatan tubuh untuk menghadirkan simbol dapat dihadirkan. Jadi, untuk itu, selalulah berpegang kepada tubuh krotek. Tubuh krotek adalah tubuh yang selalu mencari, tubuh yang selalu berproses, tidak pernah selesai. Pada tahap tertentu, dengan kecerdasan, kenakalan, kepekaan, tubuh seorang penari atau koreografer dapat memanfaatkan totalitas tubuhnya yang mewujud sebagai gerak untuk merasakan, melihat, membaca, mengerti, berpikir di luar dan dalam tubuh itu sendiri. Sehingga kematangan emosi dapat tercapai dari perjalanan tubuh yang selalu berproses, yang selalu mencari, dan selalu bereksplorasi. Oke, kayaknya pembahasan kita pada pertemuan tentang tenaga, ruang, dan waktu ini sudah cukup sampai di sini. Semoga teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah komposisi 2 ini dapat memahami dan dapat untuk mewujudkan atau merealisasikannya ke dalam bentuk aksi atau dalam bentuk praktek. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat berkreativitas. Salam.